Mengutip data IDX Mobile, IHSG menguat 1,16% ke level 8.258. 8 dari 11 indeks sektoral menjadi penopang laju IHSG. Ke topik pilihan pemirsa, didorong saham-saham big cap termasuk saham konglomerasi, harga saham gabungan ditutup naik di 1,16% pada perdagangan sesi pertama Senin 3 November 2025. Terkait laju IHSG, tim riset Pintraco Sekuritas menyebutkan IHSG di awal November bergerak konsolidasi dengan fokus pelaku pasar pada rilis data ekonomi Indonesia dan Amerika Serikat serta pengumuman review indeks MSCI di 5 November mendatang. Indeks harga saham gabungan mantap bergerak di zona hijau hingga penutupan perdagangan sesi 1 Senin 3 November 2025. Mengutip data IDX Mobile, IHSG menguat 1,16% ke level 8.258. 8 dari 11 indeks sektoral menjadi penopang laju IHSG. Sektor yang naik paling tinggi antara lain barang konsumer non-primer 2,08%, transportasi 1,95%, infrastruktur 1,82%, energi 1,16%, barang baku 0,97%, dan teknologi 0,52% serta keuangan 0,34%. 345 saham menguat, 288 saham melemah, dan 175 saham tidak berubah. Sejumlah saham-saham big caps termasuk saham konglomerasi terpantau menjadi pendorong utama IHSG di perdagangan sesi pertama. Saham grup Prajogo Pangestu memimpin penguatan, dengan saham brand naik 6,63%, saham BRPT naik 5,22%, saham Cuan naik 2,99%, dan saham CDIA naik 1,38%. Selain itu, saham ASI, BBCA, BBNI, dan BBRI juga kompak membukukan penguatan hingga akhir sesi pertama. Adapun hingga awal sesi kedua, saham-saham big caps juga terpantau masih terus melanjutkan penguatan. Terkait laju IHSG di awal November, tim riset Pintraco Sekuritas sebelumnya memperkirakan IHSG secara teknikal bergerak konsolidasi di kisaran 8.000 sampai 8.280. Pintraco Sekuritas menyebut pelaku pasar mencermati rilis data ekonomi selama pekan ini. Di antaranya data PMI manufaktur, neraca perdagangan, data inflasi, pertumbuhan ekonomi kuartal 3 2025, hingga cadangan devisa. Selain itu, pelaku pasar bersikap wait and see terhadap pengumuman review indeks MSCI pada Rabu 5 November mendatang. Pelaku pasar juga mencermati beberapa data ekonomi dari Amerika Serikat selama pekan ini di tengah masih berlangsungnya government shutdown. Pandangan senada terkait pergerakan IHSG juga disampaikan founder and CEO Finvestor Consulting, Fendi Susianto, yang menilai indeks harga saham gabungan masih memiliki ruang penguatan yang cukup besar, didukung oleh stabilitas makroekonomi dan fundamental domestik yang solid. Fendi menjelaskan valuasi IHSG saat ini masih tergolong undervalue berdasarkan metode discounted cash flow. Ia pun memperkirakan nilai intrinsik IHSG bisa mencapai level 8.470. Berbagai sumber untuk IDXchannel. Keinformasi emiten PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk atau Cuan membukukan kinerja bervariasi di kuartal ketiga 2025. Perseroan mencatatkan penurunan laba bersih di 46,95% secara tahunan, sementara pendapatan perseroan meningkat signifikan di 45,88% secara tahunan. Dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk atau Cuan membukukan laba neto yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 16,14 juta dolar Amerika per kuartal 3 2025. Capaian tersebut merosot 46,95% secara tahunan dari laba bersih 30,44 juta dolar Amerika di kuartal 3 2024. Sementara pendapatan perseroan mencapai 796,62 juta dolar Amerika, naik 45,88% secara tahunan dari capaian 546,06 juta dolar Amerika di kuartal 3 2024. Pendapatan perseroan berasal dari penjualan batu bara di 271,55 juta dolar Amerika, pendapatan dari konstruksi dan rekayasa 271,83 juta dolar Amerika, pendapatan dari penambangan 215,08 juta dolar Amerika, jasa di 30,38 juta dolar Amerika. EPCI minyak bumi dan gas lepas pantai 5,86 juta dolar Amerika dan lain-lain di 1,91 juta dolar Amerika.
Pendapatan konsolidasi Petrindo Jaya Kreasi dengan nilai lebih dari 10% dari total pendapatan berasal dari BP Berau Ltd 127,46 juta dolar Amerika, PT Kideko Jaya Agung 80,99 juta, dan PT Freeport Indonesia 52,45 juta dolar Amerika. Di tengah kenaikan pendapatan, beban pokok pendapatan tercatat melonjak 62,96% secara tahunan dari 436,39 juta dolar Amerika menjadi 711,15 juta dolar Amerika. Sementara hingga 30 September 2025, perseroan membukukan total aset 2,39 miliar dolar Amerika, total liabilitas di 1,79 miliar dolar Amerika, dan total ekuitasnya 599,03 juta dolar Amerika. Sementara Direktur Utama PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk atau Cuan, Michael, mengatakan aset konsolidasi perseroan meningkat 34,84% secara tahunan dari 1,77 miliar pada 2024 disebabkan adanya peningkatan atas aset tetap sehubungan dengan peralatan tambang dan eksplorasi. Berbagai sumber IDX Channel. Secara teknikal di sepanjang perdagangan hari ini saham cuan ikut menguat atau tetap bertahan di zona hijau seiring dengan penguatan saham-saham konglomerasi dari Prayogo Pangestu lainnya. Langsung saja kita ke grafis yang pertama pemirsa, kita akan coba lihat pergerakan saham cuan di sepanjang perdagangan hari ini. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di zona merah di 1995 beberapa menit pasca pembukaan, tekanan berlanjut hingga ke 1990. 30 menit pasca pembukaan saham cuan langsung melesat hingga ke 2120 intraday tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini. Di penutupan sesi pertama penguatan terbatas ke 2070 dan di pembukaan sesi kedua lebih terbatas lagi di 2060. Saat ini saham cuan bergerak di level 2080 menguat di 3,48%. Grafis pergerakan saham cuan dalam beberapa bulan terakhir pemirsa. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda di 21 April. Ini bergerak di level 600-an, di 647. 2 Mei di 767 mengalami penguatan. Juni sudah di atas 1000-an. Juli di 1200, Agustus dan September konsisten di 1500-an pemirsa. Di 13 Oktober saham cuan melesat ke Rp2.770 per saham. Intraday tertinggi dan pembukaan sesi kedua hari ini di 2060. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada pemirsa, tampaknya saham cuan mengikuti dengan saham-saham konglomerasi lainnya, valuasinya sudah terbilang cukup mahal. Grafis selanjutnya kita akan coba lihat price to earning ratio-nya ada di 653,16 kali, PSR di 13,13 kali, PBV-nya sudah jauh di atas 1 kali, 43,70 kali, dan PCFR minus di 827,34 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan review jalannya perdagangan di awal pekan, di mana harga saham gabungan kembali rebound signifikan. Kami akan segera kembali sesaat lagi.